mutasili ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi biddaraini amin. Faidatun hal subutul basmalati Qur'anan bil qat'i ambis sunni. Ini satu faidah yang harus kita ambil. Ada pertanyaan begini Bapak Saudara, apakah ketetapan bismillah di dalam Al-Quran artinya masuk dalam surah Al-Fatihah, ketetapan itu bil qat'i, apakah itu secara qat'i pasti, au bizonni, atau berdasarkan zon, asumsi? Itu pertanyaannya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, yaitu yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah, apakah itu masuk bagian Al-Quran ketetapannya secara qat'i atau secara zonni? Qala, jawabannya nih ya, jadi jawabannya fi syarhil muhazzabi, yang dijelaskan di dalam syarah muhazzab, al asahu, yang paling sahih, an-nasubutaha, sesungguhnya ketetapan bahwa basmalah itu merupakan Al-Quran, artinya bagian ayat daripada surah Al-Fatihah, bizzonni, itu ketentuan hukumnya dengan zon, dengan asumsi, bukan dengan qat'i. Kalau qat'i nanti tidak ada perbedaan pendapat, sepakat semuanya. Tapi kalau zon mungkin saja terjadi perbedaan pendapat. Makanya ya, antara yang punya pendapat bismillah merupakan ayat daripada suratul Fatihah, ada juga yang menyatakan bukan ayat daripada Al-Fatihah, itu ada ikhtilaf. Nah makanya dalil yang diambil yang menetapkan bahwa bismillah termasuk ya bagian daripada surah Al-Fatihah, itu dalilnya bukan qat'i, tapi dalilnya zonni. Hatta yaqiya biha akhbarul ahadi, sehingga cukup di dalam asal menetapkan tadi ya dengan hadis-hadis yang derajatnya ahad. Sebab nanti kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, ada hadis ahad, ada hadis mutawatir namanya. Kalau yang hadisnya mutawatir qat'i, tapi kalau hadis ahad itu zonni bisa. Nah makanya disitulah muncul ada perbedaan pendapat. Ada di antara ya mazhab yang punya pendapat bismillahirrahmanirrahim bukan merupakan ayat daripada surah Al-Fatihah. Makanya dia bacanya langsung aja, alhamdulillahirabbil alamin. Ada juga yang bacanya sir bismillahnya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi habis baca sir kemudian langsung baca bismillahirrahmanirrahim. Nah makanya solusi kita mazhab Imam Syafi'i, ketika kita ngikut imam kepada yang mazhabnya bukan Imam Syafi'i, yang saat itu imamnya jahar kemudian baca Fatihah ya langsung aja alhamdulillah, kita harus tanamkan keyakinan bahwa imam itu baca bismillah namun sir gitu. Itu salah satu solusinya. Kalau kita punya keyakinan bahwa dia tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, maka kata Imam Syafi'i kagak sah kita ngikut imam kepada imam yang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya Bapak Saudara. Ya makanya kalau di Mekah, di Madinah itu kita yakini bahwa ya para imam tersebut baca bismillah cuma sir, dan kadang-kadang itu sering kita dengar sirnya pun masih bisa kita dengar karena melalui ya pengeras suara itu benar-benar kita dengar. Jadi bismillah, apalagi ketika Imam Sudais baca itu kadang-kadang bismillahnya kedengaran ya, tapi di sir. Nah begitulah, makanya kita kias aja semua imam-imam ketika kita ngikut di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yakini dia baca bismillah hanya sir, nggak kedengeran.
Sebab kalau kita meyakini bahwa dia tidak baca bismillah, nah kita gesah kita ngikut imam. Karena kita mazhab Imam Syafi'i menyatakan bahwa surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat, wal basmalatu ayatun minha. Jadi basmalah merupakan ayat daripada surah Al-Fatihah. Itu begitu Bapak Saudara. Jadi dalil yang digunakan karena dalam penetapannya ini zon bukan qat'i, sehingga boleh aja hadis yang berpredikat ahad. Tuh, jadi boleh. Ahad sama mutawatir, ia lebih kuat mutawatir. Ya, ahad di bawahnya mutawatir. Walihada, karena inilah yang puru tidak kupur nafiha, orang yang menafikan baca bismillahirrahmanirrahim di dalam surah Al-Fatihah bi ijma'il muslimin, dengan ijma'nya orang-orang Islam. Nah, karena ya itu pengambilannya dalilnya dalil bukan qat'i tetapi zonni, maka kalau ada orang yang menyatakan bismillahirrahmanirrahim bukan ayat daripada Al-Fatihah, itu tidak apa-apa, tidak menyebabkan dia kufur gitu. Boleh. Karena memang ini sebatas ikhtilaf. Ya, tidak jauh dari perbedaan pendapat. Yang kata Nabi, ikhtilafu ummati rahmah. Nah, itu gak ada masalah. Jadi layak kuru, tidak kufur bagi orang yang punya keyakinan ya bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan ayat daripada suratul Fatihah. Itu bi ijma'il muslimin begitu. Qala Ibnu Rib'ah, berkata Imam Ibnu Rib'ah hakal Imrani, telah menceritakan Imam Al-Imrani anna sahibal pur'i, bahwa sahibal puru' ulama-ulama fikih yang dimaksud. Qala, beliau berkata siapa sahibul puru' bitakfiri jahidiha, kufur bagi yang mengingkari basmalah itu ya tidak masuk dalam surah Al-Fatihah. Wa tafsiki tarikiha, dan dianggap fasik orang yang meninggalkannya. Wallahu a'lam. Nah, itu ada satu kil. Tapi tadi kita ngambilnya yang apa? Yang sahih. Yang sahih tidak kufur bagi orang yang menyatakan basmalah bukan ayat daripada Al-Fatihah. Tapi ada sahibul furu' ya itu bilang kufur yang mengingkari bahwa di dalam surah Al-Fatihah tidak pakai bismillahirrahmanirrahim. Itu satu pendapat. Qultu, aku berkomentar, qad hakal Mawardi, telah menceritakan Imam Mawardi, wal Muhamili, dan Imam Muhamili, wa Imamul Haramain, dan Imam Haramain, wajhaini, itu ada 2 pendapat fil basmalati, terkait tentang bismillah. Hal hiya fil fatihati Qur'anun ala sabil qat'i, apakah basmalah itu merupakan surah Al-Fatihah yang memang itu namanya dalam Al-Quran atas jalan qat'i kasairil Qur'ani, seperti semua Al-Quran, am ala sabilil hukmi, atau atas jalan sabilil hukmi. Jadi ada sabilil qat'i, ada sabilil hukmi, atas jalan hukum. Itu pertanyaannya. Lalu dijawab, wa ma'nal hukmi, dan bermula makna hukum, annas sholata, bahwasanya sholat, la tasihhu, tidak sah sholat, illa biha, kecuali harus membaca Al-Fatihah, yang di situ fi awalil Fatihati, di awal Fatihahnya baca bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya sabilil hukmi. Tidak sah sholat seorang kalau dia baca Fatihah di awalnya kagak baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu pendapat yang pertama begitu. Makanya kita kalau sholat baca Al-Fatihah mesti baca bismillah, karena memang bismillah termasuk ayat. Nah, bagi yang tidak baca, nah ini dibilang ya itulah tasihhu, tidak sah. Tidak sah apanya? Ya sholatnya tidak sah. Itu pendapat yang pertama seperti itu. Itu namanya ala sabilil
ala sabilil hukmi. Wa alal akhari la yuqbalu, dan atas jalan yang lain tidak diterima kasailil Qur'ani, sebagaimana semua yang ada dalam Al-Qur'an. Wa inna masabatat, akan dan sesungguhnya itu tetap ya bin naqlil mutawatir, dengan menukil daripada hadis mutawatir. Ya artinya hadis mutawatir itu yang meriwayatkan orang banyak, sehingga tidak mungkin bohongnya. Orang kalau udah berkumpul rame sama-sama punya pendapat, insya Allah itu pendapatnya mutawatir. Ya insya Allah jauh dari kebohongan. Nah itu disebut dengan hadis mutawatir. Ya, jadi hadis ahad, ada hadis mutawatir. Jadi kalau ditanya kalau hadis mutawatir itu apa sih? Hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak. Satu kampung meriwayatkan tuh hadis semuanya, sehingga nggak dimungkinkan bohong. Nggak mungkin berbohong sekampung. Ya, orang kalau mau bohong paling 1, 2, 3. Kalau sekampung nggak bakalan bohong. Makanya kalau hadis udah diriwayatkan oleh orang banyak, itu derajatnya menjadi sahih. Ya, karena nggak mungkin orang banyak berbohong. Begitu ya Bapak Saudara. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih mengetahui. Wa'alam, dan ketahuilah annal qadira ala qiraatil fatihati, sesungguhnya orang yang mampu membaca Fatihah ya ta'ayyanu alai qiraatuh, menjadi ta'yin atas orang tadi membaca Al-Fatihah fi halil qiyami, pada saat berdiri. Bagi orang yang mampu membaca Fatihah otomatis menjadi ta'yin, fardu ain bagi dia untuk baca Al-Fatihah waktu sholat. Kapan posisinya? Yaitu pada saat berdiri. Jadi nggak boleh diganti dengan surah yang lain, nggak boleh diterjemah. Kalau bagi orang yang mampu, maka dia wajib baca Fatihah. Ya, saatnya kapan? Fi halil qiyam, yaitu pada saat lagi berdiri. Wa ma yaqumu maqamahu, dan sesuatu yang menempati tempatnya berdiri. Kalau dia sholatnya bukan berdiri sambil duduk, dia baca Fatihahnya sambil duduk tadi. Kalau sholatnya sambil berbaring, ya berarti baca Fatihahnya sambil berbaring. Wala yaqumu ghairaha maqamaha, dan tidak ada yang menempati selainnya posisinya 5 marrah terhadap apa yang telah lalu minal adillati, dari dalil-dalil. Wala yajuzu tarjamatuh, dan tidak boleh diterjemah. Jadi Al-Fatihah tidak boleh diterjemahkan indal ajzi, ketika ada orang yang kagak mampu baca Fatihah. Jadi kalau seandainya ada orang kagak mampu baca Fatihah, bagaimana? Boleh nggak diterjemah? Tidak boleh. Terus ganti dengan surah yang lain. Surah yang lain kagak bisa juga, ganti dengan zikir-zikir, doa-doa sebanyak 7 doa, seperti sama 7 ayat. Doa nggak bisa juga, ya semua kagak bisa. Ya udah diam aja, ya selama dia belajar terus, ya namun belum bisa, nanti sholatnya diam. Sekedar baca Fatihah, misalnya baca Fatihah 3 menit, diam 3 menit. Itu yang dikatakan yassiru wala tu'assiru, begitu. Kasih kemudahan, enggak usah persulit. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Itu artinya betapa toleransinya ya agama Islam kepada kita. Jadi enggak ada pemaksaan. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Nah, jadi begitu. Jadi kalau seandainya dia bisa baca Fatihah, enggak boleh diganti dengan yang lain-lain. Kalau dia kagak bisa, enggak boleh diterjemah dengan terjemahan dari bahasa apa saja. Kemudian ya nanti dia boleh ganti dengan surah-surah yang lain sebanyak 7 surah. Kalau dia kagak bisa juga baca ayat yang lain, ya silakan ya baca kalimat-kalimat thayyibah, misalnya bismillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, subhanallah, misalnya
ya 7 redaksi dari zikir dan doa yang kita baca, posisinya nanti menempati seperti 7 ayat dalam surah Al-Fatihah. Kalau kagak bisa juga, tetap dia wajib sholat. Udah diem aja, ya diem saja. Lamanya seapa diamnya? Lama seperti orang membaca Al-Fatihah. Itu pendapat ulamanya begitu. Jadi nggak bisa diterjemah. Wala yajuzu tarjamatuha, dan tidak boleh diterjemahkannya indal ajzi, ketika dia memang tidak mampu, lil ijazi, karena itu adalah mukjizat. Suratul Fatihah itu mukjizat dari Allah. Kalau diterjemah ya hilang kemukjizatannya. Gitu. Makanya kita baca dalam sholat nggak boleh diterjemahkan. Walaupun kita belum bisa baca Fatihah, artinya kita bisa terjemahannya, tetap tidak dibolehkan. Karena menghilangkan i'jaz, kemukjizatannya. Jadi kita kalau merasa ingin baca ya Quran itu ya asli dengan kemukjizatannya, ya baca ya, benar-benar huruf per huruf, Bismillahirrahmanirrahim, terus jangan diterjemah. Kalau diterjemah udah hilang kemukjizatannya. Itu begitu. Jadi posisinya tetap ya itu Al-Quran bil lughah al-arabiyyah, jangan diterjemah dengan bahasa kita. Ya, karena hilang kemukjizatannya. Yastawi bita'inha, yang sama di dalam menentukannya siapa? Al-imamu, ya imam, wal makmumu, dan makmum. Jadi imam baca Fatihah, makmum juga baca Fatihah. Wal munfaridu, dan munfarid orang salat sendiri baca Fatihah juga. Bisriyati, baik salatnya yang sir, wa kaza begitu juga fil jahriyati, baik salatnya yang jahar. Kan salat tuh Bapak Saudara ada 2 model. Ada model yang sir, ada model yang jahar. Apa artinya model yang sir? Ya, jadi bacaan Fatihahnya enggak kedengeran oleh orang lain, hanya dia doang yang dengar. Seperti salat zuhur dan salat asar. Itu namanya bacaan qiraahnya sirriyah. Ketika baca Fatihah sirriyah. Nah, kalau yang model kedua, sholatnya jahar, suaranya artinya dikeraskan, orang pada dengar. Ya, itu sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Walaupun kita sholat munfarid sendiri, kalau sholat maghrib, isya, subuh, jahar yang bagus, dapat sunahnya. Ya, kalau imam baca jahar, baca Fatihah, apakah makmum baca Fatihah? Tetap baca juga. Ya, ini pendapat yang mu'tamad, yang kuat. Walaupun nanti akan berkembang banyak. Ya, tapi ini yang kuat dulu kita pegang. Jadi kita ketika sholat, baik posisi kita berjamaah ataupun munfarid, baik kita jadi imam maupun jadi makmum, wajib hukumnya, ya bahkan rukun itu membaca surah Al-Fatihah. Walaupun imamnya sudah membaca Al-Fatihah ya secara jahar, ya secara keras kedengeran, tetap bagi makmum diwajibkan membaca Al-Fatihah. Ini yang dimaksud. Bisriyah wa kaza bil jahriyah. Wa fi qailin, di dalam satu pendapat, ya la tajibu alal makmumi, tidak wajib bagi makmum bil jahriyati, dalam sholat jahar. Nah, ini kil, artinya ini pendapat yang lemah, dhaif. Jadi kalau ada yang punya pendapat kalau sholatnya jahar, imam udah baca Fatihah, kita cukup dengerin aja, enggak usah baca Fatihah. Karena ada ayat katanya wa iza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, ini dibantah sama Imam Syafi'i. Ini ayat ya wa iza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, ini untuk umum.
Sementara di dalam masalah sholat ada aturan secara khusus. Ada hadis la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tuh begitu. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Nah, dengan adanya hadis la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, artinya tidak sah sholat seseorang kalau orang itu tidak membaca Fatihah, baik dia jadi imam maupun jadi makmum atau munfarid. Nah, maka hadis ini menjadi landasan, ya, setiap orang harus baca Fatihah, ya. Dan ayat wa iza qura'al Qur'anu itu ya enggak bisa ya menjadikan hukum ternyata kita dengerin aja, enggak usah baca Fatihah. Nah, itu enggak boleh. Kenapa? Sebab dalil wa iza qura'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu lakum turhamun untuk dalil yang umum. Sementara yang khusus la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Nah, dalil khusus sama dalil umum lebih kuat yang khusus. Yang umum kagak bisa mengalahkan yang khusus. Walaupun Al-Quran tidak bisa mengalahkan ya hadis yang secara khusus. Itu begitu, Pak. Ya, pendapat Imam Syafi'i. Makanya kita mazhab Imam Syafi'i baca Fatihah. Ya, jangan sampai kita dengerin doang. Imam udah baca Fatihah, sholat maghrib, sholat isya kan jahar. Nah, kita nggak usah baca, nggak boleh. Ya, sebab patokannya la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Nah, kalau pendapat yang bilang nggak usah dan tidak wajib bagi makmum ya membaca Fatihah dalam sholat jahar, nah itu hadisnya, ya ayatnya wa iza qura'al Qur'anu fastami'u lahu ansitul alakum turhamun. Tapi ini tidak sekuat hadis la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Itu begitu jawabannya. Bisyarti ayyakuna yasmaul qiraah, tapi dengan syarat dia harus bisa dengar bacaan imam. Kalau kana asma au ba'id, dan kalau seandainya dia itu tuli atau dia jauh, la yasma'ul qiraah, sementara dia tidak bisa mendengar bacaan imamnya, lazimahu ala raji, maka tetap makmum tadi wajib membaca Al-Fatihah menurut yang dimenangkan. Tuh begitu. Jadi bagi yang punya pendapat boleh ya seorang makmum ketika imam bacanya jahar dan kedengeran itu dia boleh tidak membaca Fatihah, cukup dengerin aja. Ya, tapi kalau seandainya dia kagak dengar, dia tuli misalnya, atau mungkin dia posisinya jauh dari imam, imam kagak pakai pengeras suara, enggak, sehingga enggak kedengeran, tetap wajib baca Fatihah. Itu pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa seorang makmum boleh tidak membaca Al-Fatihah ya kalau sholatnya jahar. Tapi ini dhaif, kita megang yang mu'tamad. Ya, mana yang mu'tamad? Yaitu baik bagi ya imam maupun bagi makmum ataupun orang sholatnya munfarid, ya itu wajib baca Fatihah. Nah, itu yang kita pakai saat ini. Ya, dan itu dalil yang kuat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Saya kira sampai sini dulu Bapak Saudara. Nanti baru watajibu qiraatul Fatihati dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.